Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pembahasan tentang tryout dan pemahaman tryout pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, untuk siswa yang akan melakukan SD. Ya. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share juga. Oke, oke, check this out untuk pembahasan. Nah, oke. Lihat soal nomor satu ini. Oke. Ketika kita membaca soal tentang pengetahuan pemahaman hukum yang soalnya bersifat baca cepat seperti ini kan berdasarkan isi bacaan di atas, pernyataan berikut yang benar, yang mana, gitu kan? Nah, silahkan baca ininya dulu, lalu baca pilihan jawabannya. Baca pilihan jawaban. Oke, baca pilihan jawaban. Silakan mata uang Asia turut menguat sering naiknya minat investor. Ternyata rupiah mulai terlihat sering kenaikan dolar. Baca cepat ya, rupiah. Oke, A, B, C, D, E. Kemudian cocokkan dengan jawaban. Oke, di sini lihat. Ruang penguatan rupiah menipis. Mata uang Asia melemah perdagangan di awal minggu, namun masih ruang penguatan itu harus mengecil seiring kenaikan. Oke, jadi ruang penguatan rupiah itu mengecil seiring dengan kenaikan dolar Amerika. Nah, ini jawabannya berarti ya. Oke, jadi ingat baca dulu ini, baca cepat pilihan jawaban, kemudian cocokkan dengan bacaan. Itu caranya. Kemudian pertanyaan kedua, gagasan utama. Gagasan utama itu biasanya gagasan utama itu terletak di awal atau di akhir. Nah, sini kan apa? Ruang penguatan rupiah menipis itu gagasan utama. Oke, sip. Kemudian ini yang jadi pertanyaan adalah tuh, kita lihat yang jadi pertanyaan apa? Hubungan isi paragraf yang paling tepat. Oke. Nah, kalau kayak gini wajib baca cepat paragrafnya ya. Oke. Wajib baca cepat. Oke. Lihat, wajib baca cepat. Aduh, agak kurang jelas ya. Kita harus dibesarkan dulu ya. Harus dibesarkan dulu ya. Jelas ya. Oke. Kemudian harus baca cepat antara per paragrafnya. Ingat yang dibaca eh, cukup biasanya yang depan-depannya aja sampai ini ya. Lebih 90% anggota DPR RI periode 2009 saat ini duduk di kursi parlemen. Oke. Kemudian Penduduk Indonesia alokasi anggaran selama 5 tahun menimbulkan mampu menjalankan fungsi pengawasan. Oke. Rapor merah kinerja selama 5 tahun. Oke. Jadi apa? Paragraf kedua merupakan pembanding paragraf ke satu. Perbandingannya ya. Kan di sini lebih 90 anggota DPR saat ini di kursi parlemen, maju lagi yang dipilih 2014 gitu kan. Peduli menegaskan kinerjanya mencalonkan kembali tidak layak gitu ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan penelitian ini ya. Jadi ada dua penelitian yang dibandingkan gitu ya. Oke. Oke. Kemudian pernyataan mana yang paling sesuai pada tabel di atas. Nah, kita lihat. Lihat. Ini baca cepat ya. Tabel. Ini dari tahun ke tahun. Harus selesai peta dari tahun 2009 sampai 2048 gitu ya. Langsung kalau kayak gini langsung banding-bandingkan naik ke atas. Oke. Mana yang paling sesuai? Mana yang paling sesuai?
Oke, mana yang paling sesuai? Kinerja DPR paling bergairah pada tahun 2011-2010. Nah, cocok kan? Nggak sesuai ya? Nggak mencapai target. Ya, yang selesai dengan target ya udah jelas sekali. Kinerja DPR cenderung jauh dari target setiap tahunnya. Oke, C jawabannya. Apakah simpulan dari teks di atas? Simpulannya biasanya disimpan di akhir. Oke, apa tuh? Gagal mencapai target kinerja selama 5 tahun jabatan. Oke, karena tidak sesuai kan target. Kelemahan paragraf kedua. Oke, paragraf kedua apa? Peneliti Indonesia Budget Center. Oh iya, mengatakan alokasi anggaran selama 5 tahun. Oke, ada kalimat sumbang. Betul. Ada kalimat yang kurang bisa dipahami. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bacaan untuk nomor 7 sampai 10. Kalau ini harus baca cepat ya. Oke. Manakah rangkuman yang tepat untuk teks di atas? Ini kalian pakai teknik scanning. Baca cepat. Tekniknya gimana? Silahkan baca dulu optionnya, cocokkan ke ini. Atau boleh baca dulu sekilas baru jawab. Itu ya? Boleh. Boleh. Ada beberapa. Oke, di sini jawabannya rangkuman yang paling tepat. Pemerintah tengah merumuskan sistem hukum berlapis untuk para pembakar lahan hutan menyebabkan kabut asap Indonesia. Kabut asap pembakar ini adalah kejahatan kemanusiaan. Oke, ini ya yang C jawabannya. Tekniknya gimana? Baca dulu ini, lalu sesuaikan ke sini. Sama ya. Oke. Kalimat yang tidak efektif ditemukan pada, oke, kita lihat. Kalimat yang tidak efektif. Oke, nantinya perusahaan. Oke, 9 dan 10 ya. Mas Ahmad. Nah, gitu kan. Di sini cukup ia berpendapat karena pasti merujuk gitu ya. 9 dan 10 bisa diganti kata ya. Oke. Penulisan teks di atas berpihak pada ke siapa? Pemerintah. Oke. Pernyataan berikut yang sesuai dengan paragraf tersebut. Yang sesuai. Nah, sama cari baca sekilas ini sesuaikan dengan bacaan. Oke? Itu. Iya. Yang C jawabannya. Pasal berlapis tengah dirumuskan untuk menjerat pelaku pembakaran hutan. Oke, itu pokoknya kan. Oke. Kemudian soal selanjutnya kalimat utama paragraf tersebut. Mana kalimat utamanya? Salah satu proses pembelajaran biasanya di awal ya. Oke, kalimat nomor satu. Sip. Kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah kalimat nomor yang tidak padu. Kita lihat. Kalimat nomor 4. Nomor 4 ya. Membangun pemahaman yang baik pada siswa akan sulit jika fisik dan psikis mereka dalam keadaan tertekan. Oke, sip. Sekarang yang bahasa Inggris. Oke. Yang bahasa Inggris di sini yang ditanya apa nih? Membandingkan teks A dan teks B ya. Oke, kita lihat. Kita lihat. Oke, pertanyaan bisa pertanyaan di sini adalah kesamaan antara teks A dan teks B. Oke, lihat. Baca sekilas. Teks A dan teks B, dua-duanya sama-sama ngomongin tentang protes ya. Protes terhadap perang di Irak, gitu ya. Nah, kejaman, gitu ya. Islam, gitu ya. Oke, jadi the problem underlying in both passage ya. Kesamaannya adalah problemnya ya, yang melatar belakangnya. Oke. Oke. Perbedaan antara
yang apa? Tulisan pertama dan tulisan kedua adalah apa tuh? Yang C ya. Oke, tentang boykot. Oke, antara boykot di Amerika dan di Eropa. Oke. Oke, di kalimat kedua apa topiknya? Teks B, keuntungan ekonomi di American film gitu ya. Kalau yang di yang kedua gitu ya. Oke. Kemudian eh, kata yang cocok untuk next ya. Apa tuh? Vital ya. Oke, vital. Lanjut. Lanjut. Soal selanjutnya. Oke, sama ini tekniknya. Pahami, baca cepat aja langsung ya. Subject matter discussed in the passage apa? Oke, kita lihat. Biasanya langsung lihat ini ya. Langsung lihat di awal atau langsung di akhir gitu ya. Oke, global warming ya. Oke, jadi apa? Alarming condition of the world water source. Oke, kekurangan air ya di sini. Biar di akhir berarti di sini ya. Oke. Part following the passage we likely discuss about technique taken to obtain maximum efficiency for every drop of water. Penggunaan air ini ya. Kemudian soal selanjutnya, what in inference can undermine the information taken from the passage? Apa? Only 1% of water is available for drink ya, irrigation and industrial use. Intinya baca cepat itu ya. Following are the last meaning of the word fight. Apa tuh? Light gitu ya. Next selanjutnya. Kata itu pada kalimat ketiga paragraf kedua merujuk pada langsung aja. Kalimat ketiga pada paragraf kedua. Paragraf kedua, kalimat ketiga. Dari formulir yang dibagikan itu, yang dibagikan itu, ya, itunya berarti kemana? Mengisi formulir, gitu ya. Paragraf mana yang paling tepat melengkapi teks di atas? Kan di sini ada tabel. Jadi langsung tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa memilih ekstrakurikuler cenderung minat siswa dalam memilih ekstrakurikuler cenderung stabil. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah siswa setiap jenjang kelas yang cenderung tetap, ya. Misalnya menyanyi dan melukis. Yang tetap ya. Pertanyaan mana yang paling sesuai dengan tabel isi tabel di atas? Sesuaikan aja langsung antara pilihan dengan tabel. Seni tari memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Kita lihat. Nah, meningkat, betul. Dari data jenis kegemaran paling diminati siswa SMA Bina Saudara Medan adalah yang paling diminati. Lihat yang paling banyak. Yang mana? Bola basket yang paling banyak. Nah, berdasarkan yang paling bingung dari siswa SMA untuk kelas 12. Kelas 12 yang mana? Yang paling diminati? Seni? Nah, ya. Entah ya. Jadi keragaman melukis untuk kelas 12 adalah jumlah kan ya? Berapa? Melukis kelas 12 ada 40. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan kegemaran siswa SMA Bina Bersaudara Medan. Tinggal sesuaikan antara bacaan ini dengan pilihan jawaban dengan bacaan. Jumlah siswa gemar melukis adalah 160. Betul nggak? Salah ya.
masalah. Lanjut. Hal yang digambarkan dalam tabel berikut. Oke, kita lihat baca tabel nih. Baca tabel. Oke, baca tabelnya. Oke, di sini apa nih? Jumlah udang yang diimpor ya. Jumlah udang yang diimpor. Oke, oke jawabannya jumlah ekspor udang Indonesia, India, Thailand, Jepang menurun ya. Vietnam. Oke, tinggal kita lihat aja. Sesuaikan ya, sesuaikan dari bacaan ke ini. Ini jawabannya C. Oke, kesimpulan isi tabel. Sesuaikan aja. Oke, jawabannya apa? Stabil dari tahun 2016 sampai 2019 ya. Stabil ya, sama ya. Oke. Berdasarkan tabel udang yang diimpor, yang paling tinggi negara mana? Indonesia. Paling tinggi ya. Oke, next. Nah ini sama lah intinya, sesuaikan bacaan antara ini dengan ya tabel. Oke. Dari tahun 2016 2019 udang diimpor di Jepang negara paling rendah Cina ya. Cina paling rendah. Udang yang diimpor Jepang 2017 kenaikan di negara mana? Vietnam dan Cina. Oke, jumlah impor udang tahun 2019 untuk Jepang. Oke, tinggal sesuaikan. Jawabannya D. Oke. Tertinggi mana? Indonesia. Oke. Nah, ini kemudian ini pertanyaan gitu. Berapakah nilai Y gitu ya? Ya, 3, 3, 2, ini 1, 4, 4. Oke, lihat iniannya, naiknya. 1 kan? 4, 4, naik 1 ya. 8.000. Oke. Maka sini 5, 5, 4 naik berapa? 1 juga ya? Naik 1 juga ya? Berarti kalau ini apa namanya? Naik berapa digit dia? Seratusan, ribuan, terus kalau sudah ribuan, 100 ribuan. Oke, jawabannya adalah E ya. Sip. Tentukan nilai E pada pola Kita lihat pola X mungkin ya ini saya. Polanya. Ini 9, 16, 12. Maka ini 18, 32, 24. Ini kan 2 kalinya ya. 9, 18, 16, 12 kali 2, 24. Sip. Nah, kalau ini tinggal dikurang aja nih, coret. Nah, hasilnya 2 kurang 5. Nah, yang sesuai dengan coret gitu ya. Ya. Oke. Ini aja tuh kayak 0,5 kurang 5,5 dapat berapa? 55 kurang 45. Perhatikan simbolnya nanti gitu ya. Ini 2 kurang 5. Oke. Yang habis dibagi 8. Cari aja yang habis dibagi 8. Kemungkinannya adalah oke, D ini enggak masih mungkin ya. Ini enggak mungkin, ini enggak mungkin. Yang habis dibagi 8 ya ini 1 2 3 4 5 6 11 ya. Kemudian jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, yang merupakan bilangan ganjil adalah yang mana gitu ya. Kalian tinggal masukkan aja sih sebenarnya. Ya, tinggal masukkan aja. Kalau X bilangan genap, Y bilangan ganjil, yang merupakan asumsikan aja X bilangan genap itu berapa? 2 misalkan. Y bilangan ganjil 1. Nah, masukkan aja. Berarti ini 2, X anggap ini ya.
2 kurang 3 kan min 1. Ya, min 1 kali 2 min 2. Y 1 tambah 4 5. 5 kali 2 10. 10 dikurang 2 8. Ya. Kita lihat. Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil gitu ya. 2 kurang 3 min 1 ya. Min 1 berarti kalikan min 2. 1 tambah 4 5 5 10. 10 min 2 tambah 10 8. Ya, yang ditanya bilangan ganjil kan? Oke. Oke. Ini X-nya genap ya. 4 8. Coba lihat. Masukkan aja ya, tinggal dimasukkan ini. 2 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. Ini ya. 2 kurang 1 1 ya. 1 3. Jawabannya A nih ya. Jawabannya adalah A. Maaf, ini salah ya. Jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya. Jika X adalah 0,888 dan Y akar 0,88, Z 0,888 kali 2, pernyataan yang benar. Ya ini ya. Z lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y. Oke, itu untuk seri Oke guys, jadi itu untuk seri pembahasan yang pengetahuan itu. Oke, see you next video.